presentasinya kelompok 2, silakan. Untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan. Mengenalkan diri masing-masing. Saya saudara-saudara, saya Kaplu. Saya Muhammad Syahrul Alfiansyah, absen 20. Saya Yasmin Syakir Ahmad, absen 35. Saya Rizka Salazargani, absen 14. Baik, untuk presentasinya silakan dilaksanakan. Mensolder di atas lembaga. Jangan lupa pakai iman. Berhitung 1, 2, 3, presentasi segera kita buka. Baik, kali ini kita memiliki 3 pokok bahasan ini yang akan kita presentasikan pada presentasi kita kali ini. Yang pertama, terdapat pengertian. Yang kedua, step by step. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada pengertian ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Santos. Nah, untuk pengertian course supply secara umum adalah sebuah hardware yang digunakan untuk memasuk atau menyediakan daya listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Sesuai namanya, fungsi utama power supply yaitu untuk menyuplai tenaga atau tegangan listrik. Berikutnya adalah gambar rangkaian yang kita gunakan. Rangkaian yang kita gunakan ini menggunakan IC LM732 yang dimana berfungsi sebagai kontrol dari power supply tersebut. IC ini bertugas untuk mengontrol tegangan yang masuk ke dalam output, yang dimana nanti tegangan ini bisa disebut sebagai keluaran. Untuk trafonya sendiri berfungsi menurunkan tegangan arus bolak-balik AC 220 volt menjadi AC 12, 15, 25 maupun 35 volt dan kuat arusnya. Selanjutnya adalah dioda bright yang berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah jika arus yang masuk atau yang akan berubah besar sebaiknya digunakan. Dioda dengan ampere besar akan terus dari trafo bisa merangkati dioda. Yang berikutnya adalah step by step. Step yang pertama dalam pembuatan power supply ini adalah pembuatan skema yang dilanjutkan dengan pembuatan PCB, soldering komponen, dan juga cover power supply. Pada pembuatan skema ini, langkah awal yaitu membuat skema untuk power supply dibuat dari aplikasi sirkuit pusat dengan memasukkan komponen-komponen yang dibutuhkan dan menyambungkan antar komponen tersebut. Jika rangkaian di sirkuit pusat sudah benar sesuai dan tipe komponen yang selaras, maka dialihkan ke menu layout PCB yang tersedia di sirkuit pusat. Setelahnya adalah pembuatan PCB. Sebelum melakukan pelasuran pada PCB, sebaiknya PCB-nya dicuci terlebih dahulu dengan cuci piring dan sikat agar debu-debu yang menempel di PCB tidak ternodai bercak hitam. Setelah dicuci, keringkan dengan blower atau bisa menunggu sampai beberapa menit. Setelah itu dipilok dengan warna sesuai dengan keinginan, bisa warna merah, kuning, dan lain-lain. Setelah menunggu pilok itu maksimal satu hari atau beberapa jam. Setelah pilok sudah kering, berikutnya adalah proses pasang pada mesin CNC yang dimana digunakan untuk mengupas bagian tembaga yang tidak digunakan. Setelah proses laser pada mesin CNC sudah selesai, tembaga pada PCB diharuskan menggunakan bahan
sebelum dilakukan dengan klorid, sebaiknya dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan sabun cuci dan disikat secara halus agar tidak memotong rangkaian pada PCB. Setelah dicuci, dilakukan dengan bahan kimia yaitu klorid dengan perbandingan 2:1. Dan pada proses terakhir, larutan lapisan cat menggunakan larutan aseton. Benar berarti pada semuanya komponen jadi menggunakan semuanya dan kami akan kerja dan jadi berarti proses pelepasan komponen dari ada proses kerjaan adalah yang kami lakukan ketika komponen PCB dan dikopor sampai. Nah, lalu desain cover. Nah, ini desain cover ini saya membuatnya di aplikasi Bixpen X, di aplikasi khusus untuk menggambar di smartphone gitu. Nah, untuk desain cover yang dilakukan terlebih dahulu sebelum diaplikasikan ke box WhatsApp yang asli dengan menggunakan aplikasi Bixpen dan membuat ilustrasi desain. Hal ini dilakukan agar penataan layout pada box lebih terdata dan seperti inilah. Dan di sini kita pada depan memakai meter, ampermeter, sama banana blok untuk menempelkan barang di box ini. Kita harus menyekel dan mengukur biar agar barometer ini bisa menempel bisa masuk di box dalam boxnya. Yang bagian belakang kita memakai di sini ada SN 3055 atau yang bisa disebut jengkol, ada 2 unit dan fuse. Dan kita memakai kipas agar biar rapi. Kesimpulannya, dari pembuatan power supply kita bisa membantu sirkuit masing-masing untuk mengefisienkan waktu, tapi tidak lupa mengevaluasi bersama-sama dari yang telah dikerjakan dan apa yang kurang dari pengerjaannya. Oke, setelah mendengarkan presentasi dari kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin dari penguji. Kok aku di sini? Ya, terima kasih. Berdiri apa dulu? Juga di pembuatan PCB. LCL 3 masa begitu tulisannya? Itu seharusnya tiganya kita Nah, itu pangkat ya? Iya. Perbandingannya berapa? Berbanding sama Yang dua dari klorid yang sama air. tidak terbalik? Oh enggak. Kalau tidak terbalik, tangannya yang sakit. Perbandingannya itu 1:2, bukan 2:1. Airnya 2, dari kloridnya 1. Sehingga di dalam proses pekerjaannya tidak akan mengganggu kondisi kulit tangan, kecuali kalau sudah berubah warna menjadi hijau. Karena warna hijau itu adalah warna tembaga baru. Kalau kena kulit tangan itu bisa merasakan nikmatnya trokit. Ya. Terus berikutnya
Pembuatan PCB dimulai dari pembersihan awal pada PCB menggunakan sabun cuci. Sabun cuci yang apa ini? Nah, jelas kata bunyinya itu ada sabun mandi. Boleh nggak? Boleh. Karena dipakai untuk membersihkan minyak yang ada di PCB tersebut. Nah, terus berikutnya ini kalimatnya ini agak lumayan ini. Menggunakan sabun cuci yang kemudian dilapisi warna merah, kuning atau lainnya. Langsung dites. Jadi Tidak digaringkan dulu. dikeringkan dengan blower atau didiamkan beberapa menit. Itu loh maksudnya. Sehingga dalam menulis itu harus ada yang namanya step by step. Nah, maksudnya oh iya, ya. Terus berikutnya adalah proses laser pada mesin CNC laser. Maksudnya apa? Itu mungkin saya izin jelaskan karena pada proses ini kan memakan waktu yang cukup panjang ya Pak. Ya, tahu saya. Jadi dari kita membuat skema di sirkuit design, itu file yang sudah kita pastikan untuk kita cetak, itu kita simpan di dalam file dalam bentuk PDF yang kemudian kita taruh di aplikasi software itu Corel. Kalau tidak ada Corel bisa juga alternatifnya seperti lain. Namun kita memilih menggunakan Corel karena Corel tidak berubah ukuran aslinya yang sudah ada di aplikasi sirkuit design tersebut. Dari Corel tersebut kita dapat mengetahui ukuran aslinya dan juga setelah kita masukkan file tersebut ke dalam Corel, kita ekspor menjadi JPNG dan kemudian di custom menjadi ekspor menjadi JPNG dan ya. Kemudian kita lanjutkan ke laser draw yang dimana di laser draw ini nanti kita pasangkan dan merubah setiap ukuran sesuai dengan yang ada di Corel. Dan setelah masuk di laser draw, file ini nanti akan langsung kita eksporkan ke mesin CNC laser yang dimana di mesin CNC laser kita tentukan titik koordinatnya melalui komputer dari aplikasi laser draw tadi. Setelah itu mengatur ampere yang dimana kalau kemarin saya pakai ampere waktu kita lasernya kan 2 kali. Yang pertama itu saya pakai di ampere 23,5 dengan space itu 300 sampai 400. Dan kedua tetap di space 300 tapi dengan ampere dinilai 18,5. Setelah selesai maka akan ada pemberitahuan di dalam PC tersebut kalau proses laser sudah selesai. Nah, jadi saat laser tersebut selesai, bisa langsung kita pencet OK dan matikan mesin juga mengambil PC. Jadi begitu. Oh gitu. Tapi di sana tertulis step berikutnya adalah proses laser pada mesin CNC laser yang dimana digunakan untuk mengupas bagian tembaga yang tidak digunakan. Nah, padahal yang dikupas itu bukan tembaganya, tapi catnya. Nah itu bukan salah ketikan ya. Itu saya nggak tahu apakah disengaja atau tidak, sehingga maksudnya berbeda. Nah kalau sudah seperti itu berarti proses pelarusan tembaga dengan dari itu ditiadakan. Setelah proses laser pada mesin CNC laser selesai, tembaga pada PCB dilakukan menggunakan bahan kimia dari fluorida atau FeO3. Pada bulan terakhir pelarusan lapisan cat. Nah ini benar. Ini yang atas itu ya. Nah itu yang atas itu. Ya. Terus berikutnya
Solder yang berarti proses pemasangan komponen jalur sirkuit atau jalur atau sirkuit PCB menggunakan pipa yang dipanaskan dengan menggunakan solder. Mungkin agak aneh, agak lalu. Channel agak lalu. Solder yang berarti proses pemasangan komponen di jalur sirkuit atau di jalur PCB. Apakah solder itu prosesnya seperti itu? Bukan menyambungkan antara kaki komponen dengan waduh. Yang membuat PPT ini siapa? Yang membuat PPT semuanya, masuk. Kita karena kita membagi job kita masing-masing, tapi selain kita juga ada balas dimana kita saling berbagi kesalahan kita, kekurangan dan juga musuh kita yang ada. Ya, maksudnya kan yang dimaksud dengan Pak tadi kan maksud dari kata-kata itu siapa kan yang buat siapa? Jadi itu untuk PPT-nya masing-masing tugas yang kita. Oh berarti masing-masing dua, terus dijadikan satu gitu. Nah ini juga ya. PCB penggunaan timah yang dipanaskan dengan menggunakan solder. Ini yang tadi yang solder yang berarti ini. Terus berikutnya desoldering yang berarti proses pelepasan kaki komponen dari PCB atau hasil solderan adalah hal yang kami lakukan ketika pembuatan komponen di PCB dan pokok dulu. Ingat saya tanya, desoldering itu apa sih? Kupingmu kurang mana? Jadi itu kan. Ada yang bisa menjawab? Desoldering. Nah, pelepasan timah dari kaki komponen yang ada di layout. Namun di sini tidak, yang berarti proses pelepasan kaki komponen. Kalau komponennya itu seperti kaki. Yo, ya, seperti yang dalam ya. Dari PCB atau hasil solderan adalah hal yang kami lakukan ketika pemasangan komponen di PCB dan di box PCB power supply. Dan kalau kamu memasang kabel untuk melepas kabel sedot. Ini motor. Kalau misalkan di terapung, kamu melepas kabel, kamu sedot sama kabel. Enggak harus. Nah, terus berikutnya kalau misalkan kalian mendesain cover seperti yang menggunakan aplikasi IBIS, bisa enggak melihat dalamnya, mendesain dalamnya? Oh, posisi PCB-nya dari sini, posisi trafo-nya dari sini. Oh, hanya depannya saja. Itu sebenarnya saya sudah buat depan, ambilan depan, samping sama belakang, Pak. Dari atas. Dari atas. Dalamnya itu loh. Kalau dalamnya belum. Kenapa? Padahal itu loh sesuatu yang yang bisa kamu gunakan untuk membandingkan dengan punya temanmu atau kelompok yang lain. Itu aku lu hebat ke pekerjaan yang lain. Kenapa? Karena tidak semua presentasi ada tata letaknya. Ya. Yang kalau tata letaknya oh iya gini. Parah gani. Ya. Seperti di aplikasi TikTok itu tidak ada itu. Oh, Pak ini saya.
Oh ini nanti di sini ini di sini, tinggal nanti masak lagi yang kue kan. Ya. Yang power supply yang akan digunakan untuk menancapkan benda yang akan dipasang di box. Awal mulanya membuat pola dari kertas yang ada di dalam pemasangnya. Ini secara tradisionalnya seperti itu. Tapi kalau kamu menggunakan ibis, kenapa tidak kamu desain? Nah, sehingga kalau kamu presentasikan, nah itu mahal harganya. Ya. Dan sementara itu dulu. Terima kasih, monggo. Yang lain. Kok dari Belanda, menonton itu kabelnya kok banyak solasiannya gitu sih? Emang nggak ada kabel yang utuh gitu daripada itu kan jadinya kan lebih bahaya ya sama konslet atau apa gitu. Kalau solasian gitu, kenapa coba? Apa? Nah, ya kalau lebih rapi lagi kan nggak pakai apa sih itu sambungan atau apa? Iya. Sambungan. Ya, cuma sambungan aja. Karena kan itu kan jadi kan ditandakan di atas yang Oh digabung gabungan. Terus dari tadi itu benar-benar ya PCB ini ngawang kabel ya? Nggak diletakkan di. itu kan kemarin kita ada troubleshooting. Dan itu membuat kabelnya itu makin pendek karena kita potong Enggak, maksudnya itu PCB-nya kenapa nggak dipasang kasih spacer itu kaki-kaki spacer terus jadinya kan biar gak ngawang gitu kalian. Iya, itu kan nggak diletakkan itu nggak di PCB-nya. Ya itu aja dari Belanda. Terus saya mau tanya sedikit ya, bisa nyala? Bisa. Bisa. Coba Bisa dicoba. dicoba. Ditunjukkan lagi. Tunjukkan lagi ya. Kak, kelihatan. Bisa standar itu. Hanya nyala saja. Oh hanya nyala saja. Ini Kalau diputar kali. perbedaannya yang tadi. Kalau tadi kan Iya. kalau kita kan tangannya ditutup dari biar diputar. Kalau yang ini perbedaannya apa dengan yang tadi kan sama-sama nyalanya. Ini mulai dari 4 volt sampai berapa tadi maksimalnya? Ini udah maksimal. Coba dimaksimalkan itu berapa? Saya puterin nanti maksimal. Artinya memutarnya ke Ke kanan. kanan harusnya. Ke kanan itu maksimal. Putar kanan kiri. Kanan kiri papan. Ada yang bawa aku digital? Komentar. Aku gak ada yang bawa aku. Mantul teman ini. Udah biasanya.
Jeda titik. Dan itu harus Jeda titik. Nanti ini nggak? Kalau dari kamu itu memang benar apa yang disampaikan Bu Nanda tadi ya, Bukan harapan hidup. masalah hati gitu ya. Oh, harapan sih semangat. Gambarnya tadi itu kan hitam sama merahnya yang di depan itu kan sejajar ini ya, tapi aslinya agak gini gitu ya. Maksudnya Bu ini tahu nggak? Yang depan itu yang colokannya jelek gitu loh. Itu kenapa sih? Keliru masang atau bagaimana? Waktu pengobaran mungkin tampas gitu, atau cacat. Perlu diperbaiki lagi ya, tapi sudah bagus lah, sekarang bisa nyala. Cukup dari sini. Bisa masuk. Ya, kalau saya melihat itu bukan karena kemampuannya kurang tidak, tapi yang jadi permasalahan adalah rasa takutnya terlalu tinggi. Rasa takutnya terlalu tinggi kalau terjadi misalkan konflik, nah, terus komponennya terbakar, terus antara nyambung kabel ini kemana itu kemana juga bingung, padahal di skema itu juga sudah ada, bacaannya di skema juga sudah ada, tinggal yang belum kalian pahami betul adalah bagaimana melakukan pengkabelan. Yang coba dilihat di skema. Skema. Nah, sudah. Dari situ kalian bisa membaca jalur yang kotak dawa tepuk itu bisa diartikan kabel. Oh ini nyambung nang kene, oh ini nyambung nang kene, oh ini nyambung nang kene. Nah, jalur PCB itu sama dengan kabel. Sehingga kalian belum bisa membaca pengkabelannya bagaimana. Itu semuanya itu pemahaman.
Kalau sesuai dengan gambar itu, saya tidak mengatakan yakin sekali enggak, insya Allah berhasil. Cuman yang dari persoalan adalah yang digital. Di situ ada kabel merah, hitam, dan putih. Yang bingung, kabel putih diletakkan di mana? Di skema itu di mana posisinya? Harusnya harusnya di mana? Harusnya di mana? Oh, di plus. Tapi itu kemarin kan kita coba ya Pak ya, posisi kabelnya itu ternyata terbalik. Jadi selama ini tuh pas dicoba itu pas karena posisi kabelnya terbalik. Yang kembali yang mana? Ini kita sedang ini. Nah, tidak bukan yang putih. Yang mungkin kan nggak kita pakai Pak. Itu yang menyebabkan angkanya tidak pernah berubah itu. Sebenarnya yang kabel putih itu masuk ke paper pin nomor 10. Harusnya masuk ke sana. Di mana Pak posisinya? Di basis I1. Nah itu baru nanti kan pengontrolnya kan ada di IC LM723N itu di potensiometer. Itu kan input pemicunya. Kalau plus minus itu yang menyalakan dari lamnya. Itu aja tambahan dari saya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa. Mungkin baik dari audien ada yang dikatakan. Audien. Paling kuat deh. Ilham. Eman dah jeneng Muhammad Ilham tuh kuat. Ilham ya. Loh. Aku tak rambut Victor. Udah mana? Ayo. Ayo nonton ke tak jeneng. Tidak ada? Ada. Ya, oke. Oke, sesi tanya jawab sudah saya tutup. Penutupan kelompok Pak. Silakan. Sebelumnya kami dari kelompok 2 mohon maaf atas banyak kesalahan ya dari PPT kami yang kami buat, dan mungkin kekurangan dalam presentasi kita juga masih banyak. Begitu pula hasil dari program awal sampai kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.